Benarkah Allah menciptakan produk gagal? Banyak yang menyangkut pautkan antara agama dan sepak bola, padahal keduanya jelas berbeda. Ya, berbeda karena menyangkutkan keduanya layaknya emas dengan jeruk, sehingga saya menganggap bahwa hal ini kurang tepat. Emas harus disandingkan dengan emas, sedangkan jeruk harus disandingkan dengan jeruk agar terlihat lebih fair. Teori cocok logi ini dihubungkan dengan keberhasilan tim-tim nasional sepak bola yang berasal dari negara penganut agama Islam yang berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan timnas negara unggulan di perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar. Yang terbaru adalah saat timnas Maroko yang berhasil mengalahkan timnas Portugal di perempat final Piala Dunia. Padahal dalam skuad timnas Portugal terdapat pemain-pemain bintang kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo. Banyak video yang beredar bahwa kemenangan timnas Maroko tersebut disebabkan kekuatan doa yang dilantunkan pemain timnas Maroko saat menghadapi Portugal, termasuk video yang memperlihatkan pemain timnas Maroko merayakan kemenangan bersama ibu mereka, sehingga ada yang menyimpulkan bahwa karena doa ibu sehingga datanglah pertolongan Allah dengan memberikan hadiah berupa kemenangan. Apalagi timnas Maroko menjadi satu-satunya negara penganut ajaran Islam yang masih bertahan di pentas Piala Dunia 2022. Tentunya mendapatkan bantuan doa dari seluruh penganut ajaran Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Cara berpikir seperti ini sepintas terlihat benar, bahwa dengan kita berdoa, maka secara yang kita yakini Allah akan menolong kita dengan memberikan hadiah berupa kemenangan. Apalagi tim yang dilawan oleh Maroko adalah timnas yang pemainnya menganut ajaran agama selain ajaran Islam. Tentunya pertolongan Allah akan datang dengan jalan yang lebih mudah dan tidak terduga. Tapi nyatanya, cara berpikir seperti ini adalah bagian dari tipu daya iblis yang menggiring kepada kesesatan berpikir yang keliru. Ketika disandingkan realita dari logika yang berlawanan, padahal doa sebelum bertanding adalah hal umum dilakukan oleh setiap pemain, entah apapun agamanya. Hal ini terlihat ketika timnas Maroko malah kalah dari Prancis di babak semifinal dengan skor 2-0 dan kemudian kalah lagi dari Kroasia di perebutan peringkat 3 dan 4 dengan skor 2-1. Dari hasil tersebut maka timbullah pertanyaan, apakah Allah tidak maha kuasa? Apakah Allah tidak lagi maha mendengar? Mendengarkan mereka yang melantunkan Al-Fatihah dan doa-doa dari ibu yang menyertai usaha anak-anaknya? Nah, sahabat, ketahuilah bahwa agama adalah sebuah ajaran yang menuntun kita untuk berbuat baik di dunia dan menjadi jalan yang menuntun kita kembali kepada Allah di akhirat kelak nanti. Sedangkan sepak bola adalah bagian dari kesenangan duniawi yang menuntut usaha dan kerja keras. Semua usaha dan kerja keras yang telah kita lakukan diserahkan sepenuhnya kepada Allah sebagai bentuk ikhtiar. Ketika usaha dan kerja keras tersebut membuahkan hasil atau tidak, maka tetaplah kita wajib bersyukur. Allah Maha Kuasa, tetapi kekuasaan Allah tidak dapat didikte oleh makhluknya. Jika Allah berkehendak, maka timnas Arab Saudi sebagai negara kelahiran Rasulullah tentunya akan banyak menjuarai Piala Dunia. Dan jika Allah berkehendak, tentunya negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah sejak dulu masuk Piala Dunia. Ketahuilah sahabat, semua proses yang kita lakukan pasti ada hikmah di baliknya, sebagai bentuk sebuah takdir yang telah ditentukan olehnya. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Saya Iqbal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.